Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di Wealth Mastery dan kali ini kita akan mencoba untuk menyapa dan menjawab pertanyaan dari teman kita yang bernama Rahmat dari Sulawesi Barat. Oke, ini Pak Rahmat komentar di video kuliah spiritual, nggak apa-apa. Ini saya akan coba untuk membalas di kelas Wealth Mastery. Oke. Nah, tanpa panjang lebar lagi, mari kita baca. Nanti saya akan coba untuk memberikan tanggapannya. Oke. Salam Pak Irwan, perkenalkan nama saya Rahmat dari Sulawesi Barat, profesi sedang menempuh pendidikan S2. Wow. Wow. Selamat Pak, bagus. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa saya adalah pengikut channel. Oke. Hilang ya. Mana tadi? Oke. Ya. Sampaikan bahwa saya adalah pengikut dari channel YouTube Bapak dari sejak beberapa tahun yang lalu hingga sekarang. Masih sering saya putar sebagai bahan pembelajaran pendewasaan diri. Mulai dari spiritual, bisnis, investasi, semua konten Pak Irwan saya simak. Termasuk video-video live streaming YouTube-nya. Terima kasih atas semua materi yang sangat berkualitas. Thank you. Terima kasih Pak. Kita sama-sama belajar ya. Izin, beberapa hari belakangan saya fokus menyimak konten ya, Pak Irwan bertajuk tentang investasi dan trading. Dari situ pikiran saya terbuka dan akhirnya punya bawaan minat untuk ikut juga dalam investasi. Apakah Pak Irwan punya kelas khusus sebagai wadah pembelajaran? Yes, saya ada. Ya, dan sebelum investasi ini bagaimana cara terjun dalam dunia investasi? Nah, pertanyaan pertama, apakah ada kelasnya? Ada, ya. Sementara ini kelasnya dalam bentuk private dulu. Kalau misalkan Anda tertarik ikut kelasnya, bisa kontak lewat email ya. Jadi di sini ada emailnya. Ya, ini pemula, terusnya oke. Saya memang desain untuk pemula. Ada emailnya sudah saya kasih, tentu saja di sini emailnya ada di sini. Ada tinggal email saya, misalkan tertarik untuk ngobrol-ngobrol ya berkaitan dengan kelas investasi. Nah, saya akan coba jelaskan teman-teman untuk pemula ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi ya. Jadi kita tidak ngomong materi yang terlalu berat, tapi kita ngomong materi yang ringan-ringan aja. Oke? Nomor satu ya, ini yang terpenting nih agar teman-teman bisa mengetahui dasar berpikirnya. Oke? Kalau kita ngomong investasi, nomor satu adalah kita harus tahu alasan kenapa kita harus investasi. Kenapa dulu ya? Kenapa kok kita mesti harus investasi? Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah kita mengetahui yang namanya investasi itu tujuannya adalah untuk grow income. Nah, bukan untuk earn income. Oke? Nah, gini. Kita step nomor satu dulu. Kenapa kok mesti investasi? Oke? Jadi gini. Yang namanya orang itu ada berbagai macam level atau perjalanannya ya. Jadi perjalanan itu semua orang akan melaluinya seperti ini ya. Jadi misalkan di level yang nomor satu ya, misalkan Anda sekarang nih baru-baru mulai bekerja, ya baru-baru mulai bekerja, baru lulus kuliah, baru mulai bekerja, gajinya mungkin tidak banyak, maka step nomor satu adalah kamu harus earn money dulu. Artinya kamu harus punya income dulu. Gak apa-apa, biarpun kecil, tapi paling tidak kamu sekarang masih single, ya baru lulus kuliah awal-awal, gak apa-apa, dikerjain aja dulu. Ya misalkan Anda kerja jadi di McDonald ya, atau Anda kerja jadi supir online, ya, apa aja bebas. Kerja apa, yang penting Anda harus earn money dulu, menghasilkan uang. Ini adalah tahapan nomor satu yang harus kita punya. Ya. Jadi earn money ini level yang paling dasar ya. Bagaimana cara kita menghasilkan uang? Bagaimana caranya? Berbagai macam cara. Ya, kalau Anda punya modal, Anda bisa berbisnis. Oke. Kalau Anda punya modal,
Kalau nggak punya modal ya jual badan. Apa yang jual badan ya kita jual skill ya. Kenapa Anda perlu kuliah ya? Kenapa Anda perlu punya skill ya? Anda jual skill Anda jual waktu Anda jual tenaga Anda. Benar kan ya? Ya, tenaga gini ya. Jadi mau kerja sebagai apapun bebas, boleh. Yang penting harus punya penghasilan dulu, punya income, ya. Namanya punya penghasilan. Ini dulu ya, step nomor 1 paling sederhana. Nah, setelah lulus dari nomor 1, baru kamu berpikir untuk grow money. Ya, grow money ini macam-macam. Ya, ada berbagai macam cara. Tapi yang penting, saya tidak mempermasalahkan apapun cara kamu grow money. Tapi yang terpenting adalah nomor 1, kamu harus punya income dulu. Income yang boleh dikatakan semi pasti. Bukan income yang untung-untungan, bukan. Ya, ini income yang pasti. Jadi misalkan Anda gajian, ya tidak apa-apa. Gajian ya gajian aja. Itu paling nggak Anda dapat satu income yang pasti. Ya, ingat ya. Kalau Anda tidak earn money, jangan coba-coba menyentuh level yang grow money. Jangan. Oke, ya. Saya agak cepat aja. Kalau yang namanya grow money macam-macam. Jadi Anda tidak harus berurusan dengan saham. Anda harus enggak. Grow money itu macam-macam. Misalkan Anda sekarang berbisnis. Ya, Anda misalkan sekarang berbisnis. Lalu kemudian saya mau buka cabang baru. Saya mau buka toko baru. Saya mau masuk ke bidang yang baru. Boleh? Boleh. Itu namanya masuk di grow. Ini namanya ekspansi. Ya, ekspansi. Macam-macam ekspansi bisnis. Entah Anda buka toko baru, ya, atau Anda buka bidang baru. Jadi tadinya saya buka toko bangunan, sekarang saya mau buka restoran misalkan. Boleh. Asal toko bangunan kamu jangan ditinggal. Ini yang sudah paling pasti, ini dijalankan. Ya, ini dulu yang terpenting. Jadi sekali lagi saya ulang ya, pengetahuan itu sangat penting. Anda harus paham ini. Jangan pernah Anda berpikir untuk grow money kalau earn money aja belum. Ya, jadi ekspansi. Inilah dunianya investasi di sini, teman-teman. Ya, Anda mengenal dunia investasi setelah atau Anda melakukan investasi setelah Anda sudah punya yang nomor 1. Jadi fondasinya, syarat utama Anda masuk di dunia investasi itu Anda harus punya earn money dulu. Oke, kalau sekarang Anda belum punya earn money, lebih baik belajar bagaimana caranya untuk menambah uang. Dan itu tidak dengan investasi. Oke, ini tadi yang nomor 2. Investasi, Anda harus tahu bahwa investasi itu untuk menumbuhkan uang. Bukan untuk mencari uang. Bukan. Atau earn money atau earn income. Bukan. Ya, paham ya? Ini kebanyakan orang salahnya di sini. Dia tidak punya earn money, nekat masuk ke dunia investasi, akhirnya kecemplung sama day trading, scalping, gak karu-karuan, main kripto dan segala macam ya. Gak ada. Ini sekali lagi bukan salah di instrumennya, bukan. Salah di pelaku bisnisnya atau pelakunya yang salah. Kamu belum siap tapi nekat masuk ke situ. Ya, kalau misalkan Pak saya belum punya earn money tapi saya mau belajar dulu, boleh. Ya, karena nanti kamu nabung skill. Karena skill kamu nanti bisa dijual untuk earn money. Boleh, sangat boleh. Ya, tetapi kalau Anda melakukan sendiri, sebaiknya Anda harus punya earn money. Kalau Anda punya skill, Anda bisa nggak sekarang menumbuhkan uangnya orang lain? Boleh. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Kita jadi broker dulu. Kita jadi financial planner dulu. Misalnya financial consultant. Atau jadi hedge fund. Ya, macam-macam. Tapi kita tidak mengelola uang kita sendiri, tapi kita mengelola uang orang lain. Karena uang kita memang belum cukup. Nggak apa-apa. Ya, jadi untuk belajarnya bisa. Kalau Anda belum punya income yang cukup, Pak saya mau belajar dulu, bisa. Kita cari skill itu nanti kita bisa pakai untuk earn money. Oke, paham ya sampai sini ya? Diulang-ulang, semoga teman-teman bisa paham. Sekali lagi, jangan pernah menyentuh yang nomor 2 kalau kamu belum punya earn money. Pertanyaannya, kenapa Pak? Ya, karena yang namanya pengeluaran itu pasti teman-teman. Ya, jadi yang namanya pengeluaran setiap bulan bayar utilities, bayar listrik, ya, bayar uang sekolah, bayar segala macam. Ini namanya pengeluaran itu pasti setiap bulannya.
Karena itu kamu harus mencari penghasilan yang bisa mengimbangi, betul nggak? Mengimbangi di sini. Jangan sampai kamu cari penghasilan yang tidak bisa mengimbangi. Contoh nih, ya kenapa Grow Money nggak bisa untuk bayar biaya bulanan? Contoh, investasi. Investasi ada berbagai macam. Ya, salah satu investasi yang paling gampang adalah investasi apa? Beli tanah, Pak. Beli rumah, bangunan, properti, udah paling gampang dah. Ya, nanti tinggal tunggu, kita diamkan, harganya akan naik. Ya, papa saya beli rumah di daerah Surabaya Barat tahun 1982, teman-teman. Ya, rumah itu luasnya 500 meter persegi, lebih ya. Kita asumsi aja luasnya 500 meter persegi. Zaman dulu rumah ini biasa banget ya, zaman dulu tahun 1982. Belinya pada saat itu Rp 25 juta pada saat itu. Ya, dijualnya wah, naik keras ya. Dijualnya Rp 10M. Dijual tahun 2018. Wah, dahsyat jaya. Berapa tahun teman-teman? Ya, jangan cuma lihat, wah ini investasi tanah, menguntungkan sekali. Iya, wah naik harganya dari 25 juta ke 10 miliar. Wow, hebat sekali. Jos. Tapi ingat tanah itu diam. Oke? Dia nggak dipakai apa-apa, didiemin atau ditinggalin atau dipakai, dirawat, dibayar PBB dan segala macam. Tapi dalam waktu yang sangat panjang, bukan dalam waktu 1 bulan, bukan. Nah, kalau sekarang kamu punya penghasilan dari investasi, dan lalu setiap bulannya bayar apa? Bayarnya pakai apa? Ya kan? Kamu nggak akan bisa investasi karena investasi ini perlu waktu untuk menumbuhkan nilai investasimu, benar nggak? Ya, jadi kalau sekarang segala sesuatu yang perlu waktu, maka pertanyaannya bagaimana lalu bayar bulanan sehari-harinya bagaimana? Misalkan contoh, saya kasih contoh lagi. Ya, oh investasi lukisan antik misalkan. Wah saya beli satu lukisannya Basuki Abdullah misalkan. Wah ini top harganya misalkan Rp 1M misalkan. Lukisan ini ya sekarang tahun 2024 saya beli 1M. Investasi ya, disimpan, namanya investasi, perlu waktu, betul ya. Lukisan ini bisa nggak nanti besok-besok jadi Rp 10M? Bisa, tapi ya tahun depan, betul ya, mungkin tahun 2054 bisa mulai masuk akal. Jadi namanya investasi perlu waktu untuk menumbuhkan aset kamu, entah itu rumah, lukisan antik, mobil antik, saham juga termasuk. Kamu beli perusahaan, invest long term, itu semuanya perlu waktu. Good? Ya, sementara pengeluaran kamu di sini tidak perlu waktu. Ini setiap bulan kamu harus keluar duitnya. Oke? Sehingga kalau sekarang nekat berpikir, oke Pak, saya maunya mau cari jackpot aja, cari yang gampang-gampang masuk ke dunia ini, maka sekarang kamu kejebak dengan yang namanya trading, ya, entah itu disebut dengan day trading lah, disebut dengan scalping lah, ya, mulai cari jalur yang instan. Kenapa cari jalur yang instan? Karena tidak cover kamu punya pengeluaran. Cari jalur instan paling gampang, ya. Nah biasanya jalur-jalur instan seperti ini biasanya akan membawa kamu pada malapetaka. Ya, itu polanya. Ya, siapa di sini pernah ikut money game misalkan? Instan, udah duduk-duduk kamu tiap bulan dapat 30%. Siapa di sini pernah ikut trading robot? Wes enak, tinggal duduk santai, robot yang main, kamu tinggal duduk tenang, tidur pun dapat uang. Ternyata lo kok begini, lo kok begitu. Ya, karena apa? Kamu salah jurusan. Kamu mau mencari sebuah instrumen yang bisa mengcover kamu punya pengeluaran, tapi kalau perlu tidak usah kerja, kan begitu kan? Duduk-duduk aja di rumah bisa make money. Jawabannya adalah salah jurusan. Karena itu kamu harus punya earn income dulu. Ya, kamu harus punya bagaimana cara menghasilkan uang dulu. Ini yang paling penting. Bagaimana menghasilkan uang? Kamu harus punya skill, harus punya waktu, harus punya tenaga. Ya entah kamu jadi gaji atau kamu jadi pengajar atau kamu jadi apa aja. Yang penting kamu dapat uang secara pasti. Ini dulu. Ya setelah ini kamu sudah selesai, kamu sudah cukup kuat, baru kemudian kita mikir bagaimana caranya untuk menumbuhkan uang.
Ya, step 1. Saya tambahkan lagi terakhir biar lebih mantap lagi, oke? Pertanyaan lagi, kenapa kok saya harus investasi? Jawaban paling sederhana adalah karena sekarang kalau kamu tidak investasi, uang kamu tidak cukup untuk memenuhi gaya hidup. Kenapa kok bisa begitu? Karena laju inflasi kita, inflasi adalah laju kenaikan harga barang dan jasa, ya, lebih besar dibandingkan dengan laju kenaikan income kita. Oke, jadi lajunya inflasi lebih besar dibandingkan dengan lajunya income kita. Jadi misalnya kamu gajian nih, oke sekarang kamu cukup, gaji kamu besar, oke kamu cukup nih uangnya. Tapi kalau dengan berjalannya waktu, yang tadinya cukup, lama-lama kan jadi makin tidak cukup. Kenapa? Karena yes betul tiap tahun gaji kamu naik, tapi kenaikan gaji kamu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang dan jasa. Sehingga makin hari kamu akan makin miskin. Ya karena itulah kamu perlu untuk grow your money. Ya bukan berarti investasi nggak perlu. Tapi ada saatnya, ada levelnya, ada timingnya. Jadi kalau sekarang kamu masih berputar-putar di nomor 1, nggak apa-apa. Cari dulu, maksimalkan di nomor 1 dulu. Baru nanti setelah selesai kamu masuk ke yang nomor. Ya nomor 2 tetap diperlukan. Besok-besok kapan-kapan kamu belajar. Kamu sekarang belajar dulu skillnya. Boleh. Pak saya mau investasi. Ikut kelasnya Pak Irwan. Saya mau invest Pak. Kelas private nggak apa-apa. Yang penting saya pegang ilmunya dulu. Boleh. Besok-besok kamu punya uang. Tinggal jalankan. Karena apa? Grow money perlu bukan cuma perlu income, perlu skill. Untuk menemukan uang ini perlu skill. Betul? Semakin tinggi skill kamu, maka kamu bisa menemukan uang kamu dengan aman dan cepat. Ya, tapi kalau skill kamu rendah, gampang deposito aja. Deposito itu adalah menunggu uang yang paling rendah skillnya. Tidak perlu ngapa-ngapain, tinggal uang kamu kasih ke bank, aman, yes, tapi bunganya kecil sekali, jauh lebih kecil dibandingkan dengan bunga inflasi, dengan laju inflasi. Sehingga kalau kamu taruh uang kamu di deposito, makin tahun makin miskin. Ya, jadi kita kejar-kejaran dengan namanya laju inflasi. Ya, siapa di sini yang merasakan bahwa Pak, iya Pak, makin tahun saya kok makin miskin ya. Padahal kelihatannya toko saya kerja terus, toko saya rame, income saya tumbuh. Kok makin hari saya merasa makin miskin. Kenapa begitu? Karena income kamu tidak bisa ngejar inflasi. Paling sederhana deh ya, paling sederhana sekarang. Harga Toyota Avanza saja sekarang. Ya, saya nggak tahu ya. Toyota Avanza saja, saya yakin sekarang RP sudah lebih dari 300 juta mungkin ya. Bayangkan Toyota Avanza loh. Padahal zaman dulu Avanza itu harganya ada yang bahkan kurang dari 100 juta. Karena pada saat itu orang nggak bisa beli Innova, belinya Avanza. Sekarang beli Avanza aja kita sudah nggak mampu. Karena terlalu tinggi. Apakah Avanzanya yang salah? Enggak, buktinya ada yang beli. Kan begitu logika sederhananya. Yang salah adalah income kita, atau yang salah adalah cara kita mengelola uang, atau yang salah adalah kita tidak punya skill untuk mengejar laju kenaikan ini. Dulu saya mampu beli Avanza, sekarang kok tidak mampu ya. Makin lama kok makin miskin. Beli Avanza saja muntah darah. Beli Avanza saja sampai kredit 4 tahun, 5 tahun. Mau gimana ini? Ada yang salah dengan itu. Karena itu kamu perlu skill. Oke? Semoga video ini bisa memberikan insight, teman-teman, memberikan gambaran, ya kurang lebih seperti ini. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rahmat dari Sulawesi Barat atas komentarnya. Video ini sudah saya jawabnya di kelas Wealth Mastery. Kalau teman-teman punya pertanyaan yang sama seperti ini, boleh ditanyakan. Punya pertanyaan yang lain juga boleh silakan email saya di kelas.irwanhero@gmail.com di sini ya. Nah, kalau mau ikut kelas saya juga boleh, sementara kelasnya masih privat. Anda lebih baik ngobrol dulu lah. Ini ya, memang kelasnya mahal, ya pasti. Ya mungkin lah kalau skill murah di sini juga waktu saya pun juga mahal. Oke, gitu aja ya teman-teman. Semoga bisa memberikan manfaat. Kita ketemu lagi di Wealth Mastery selanjutnya. Thank you.